Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah al-karim Waalaikumsalam warahmatullahi wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarramun, ikhwah fillah dimanapun berada, para sahabat, teman-teman, saudaraku, mungkin yang sedang berada di rumah, kita jumpa dengan TV Taklim Visual. Taklim Visual, satu kajian bersama, kita belajar sama-sama, kita bisa berdiskusi dalam Taklim Visual Madani. Insya Allah pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Nasiruddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya akrab, saya biasa memanggil beliau dengan Abu Saif. Abu Saif, Masya Allah. Saya Munawar Fuad. Hari ini saya akan menemani guru kita, Ustadz Nasiruddin, untuk berbincang-bincang tentang satu tema, Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau Islam and Science. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Science. Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Apakah Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan? Apakah Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan? Dan bagaimana di dalam Al-Quran itu mengandung samudra ilmu pengetahuan yang perlu dikaji, digali. Sebagaimana pernah kita belajar, guru-guru kita mengkaji tafsir-tafsir Al-Quran, membaca Al-Quran, begitu banyak isyarat, tanda, ayat, kode, dan pandangan-pandangan di dalam Al-Quran, betapa Al-Quran sangat memuliakan, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa pentingnya kajian ini, kita ingin menggali rahasia, misteri, kedalaman Al-Quran dari sisi pandangan ilmu pengetahuan, agar kita melihat Al-Quran dengan pandangan yang penuh dengan kearifan, kebijakan, kecerdasan. Sehingga Al-Quran itu menjadi sumber ilmu dari sumber ilmu pengetahuan yang dapat memberikan apa itu hakikat, apa itu kebenaran. Dan bagaimana kita mengkaji kalamullah dari sisi dan pandangan para ilmuwan. Salah seorang cendekiawan muslim, Ustadz Nasiruddin, telah bersama saya. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktu untuk kita semua. Dalam 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau untuk mengkaji Al-Quran dan digital, Al-Quran dan matematika, Al-Quran dan sains, Al-Quran dalam berbagai pandangan dan perspektif yang dapat kita kaji bersama-sama. Baik Ustadz, silahkan bagaimana sebenarnya Al-Quran dan sains, Al-Quran matematika, Al-Quran dan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya awal-awal itu nama saya Nasiruddin. Saya sebetulnya bukan ulama, bukan ustadz. Saya sebenarnya student of knowledge. Saya mencari ilmu pengetahuan. Artinya kalau saya salah atau ada di ceramah ini ada kesalahan, minta tolong diperbaiki. Sebagai kita tahu itu Al-Quran kalamullah. Nah, kalau Al-Quran itu kalamullah, pasti itu ada keajaiban, ada ilmu-ilmunya, seperti Nabi SAW bilang di Al-Hadis, di dalam Al-Hadis, alladzi la tanqadhi ajaibu. Keajaiban Al-Quran tidak berhabis-habis. Masya Allah. Fihi naba'u ma ba'dakum. Artinya Al-Quran sudah cerita kisah-kisah yang di ilmu al-ghaib, atau orang-orang atau kehidupan yang masih bukan di zaman kita. Wa fihi khabaru man qablakum. Ada yang kisah-kisah orang-orang yang sebelum kita. Sejarah. Dari sejarah. Betul. Ada juga hukmu ma bainakum.
Di zaman kita ini, kalau kita jalani hukuman Al-Quran atau taklim Al-Quran atau ayat Al-Quran, kita beramal di atas ayat Al-Quran itu, insya Allah akan kita najat atau kita menang di dunia dan akhirat. Al-Quran itu pertama huruf, pertama kalimat sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra. 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 Iqra artinya baca. Baca itu adalah apa? Ilmu. Ilmu. Di mana-mana kita mau buka di Al-Quran itu, ada yang kisah-kisah, ada yang misalnya kisah nabi-nabi kayak Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ada ilmu, kayak ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu. Sebenarnya Al-Quran itu ada sekitar 6.236 ayat. Dari 6.236 ayat, hanya 200 ayat yang bicara tentang fikih, tentang sirah nabawiyah, tentang hadis, tentang hukum-hukum syariah. Nah, sisanya ada yang kisah, ada yang kayak hidup-hidup anbiya yang sebelum kita, ada juga ilmu pengetahuan. Ya, seperti apa? Nah, kalau kita mau bilang di Al-Quran itu ada ilmu apa? Orang akan kaget. Kalau kita mau bilang Al-Quran itu ada matematika, ada. Kalau ada ilmu biologi, ada. Ada ilmu fisika, ada. Ada ilmu kedokteran, juga ada. Ada ilmu angkasa, juga ada. Itu semuanya di Al-Quran. Tapi yang sudah dicari di dalam Al-Quran itu, ilmu-ilmu kayak gini, kasihan banget. Bukan kita umat Islam. Bukan kita yang umat memanfaatkan, Islam. mengkaji, menggali. Yang memanfaat. Kebanyakan bukan orang Islam malah. Betul. Kita sering bilang, saya pernah dengar banyak yang ulama bilang ilmu kita dimencuri. Atau sudah yang orang-orang yang Eropa atau orang Amerika udah dicuri ilmu kita. Ya, mereka artinya mengambil sumber-sumber ilmu peradaban dibawa oleh mereka. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Sebenarnya harus kita yang umat Islam, kita yang harus cari ilmu. Kenapa sampai sekarang tidak ada yang kayak science atau scientific center untuk umat Islam. Sampai sekarang umat Islam masih belum bikin pesawat, masih belum bikin. Cara pandang umat Islam di dalam mengkaji, menggali, memanfaatkan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, nyatanya faktanya masih belum maksimal, masih belum cukup. Betul. Sekarang udah pakai ilmu-ilmu ini supaya jadi untuk mendakwatkan orang-orang untuk jadi ateis, ilhad. Kalau di bahasa Arab itu namanya ilhad, jadi mulhid. Tidak percaya dengan atau tidak mukmin billah tabaraka wa taala. Nah, sekarang maksud kita dari ini bagaimana kita kasih atau kita kasih ilmu ini, kita sampaikan ilmu ini sebenarnya ada, itu semuanya dari Al-Quran. Bagaimana kita sampaikan ilmu ini ke rakyat atau ke umat-umat Islam supaya mereka tahu bahwa di Al-Quran ini ada ilmu seperti ini. Bukan, ini tidak sesuatu yang baru dari 14 abad. Banyak ulama-ulama yang Eropa atau ulama yang non-Muslim udah masuk Islam karena mereka udah ketemu apa? Sesuatu yang sah, yang religi yang benar, meyakinkan mereka. Benar.
Karena ilmu pengetahuan yang mereka cari, mereka gali di mana-mana, akhirnya mereka ketemu di dalam Al-Quran, kemudian mereka masuk Islam, begitu? Betul, Masya. betul. Kok kita ketemu di zaman ini, padahal ada buku bahwa Al-Quran Al-Karim itu sudah ada di dalam Al-Quran sebelum 14 abad. Berarti ini Al-Quran itu tidak mungkin jadi tulisan manusia. Tidak mungkin jadi tulisan yang atau seperti yang ada yang orang bilang ini udah mencuri dari yang orang Kristen sebelumnya, atau dari Taurat atau dari Injil. Makanya ada ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala challenge di Al-Quran. Faliyatu bi ayatin min mithlihi. Tidak bisa. Apakah bisa tulis satu ayat saja? Satu surat? Tidak bisa. Silahkan menulis satu surat, satu ayat, atau satu huruf saja dari Al-Quran. Seperti Al-Quran. Allah tantang. Tidak bisa. Allah menantang. Silahkan. Silahkan kalau bisa. Kalau tapi bisa. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Sampai sekarang nggak mungkin. Dan sampai sekarang tidak pernah terbukti Tidak bahwa mungkin. ada yang bisa memalsukan, apalagi merubah ayat Al-Quran termasuk huruf dan keasliannya. Itu betul. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ada ada berapa ilmu di dunia ini, itu bandingan ilmu Allah kayaknya seperti kita taruh jarum di dalam laut. Kalau kita angkat jarum ini, apakah laut udah kurang? Laut tidak kurang. Ilmu kita, karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala bilang di Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Illa qalila. Nah, berarti ilmu yang di zaman sekarang itu sedikit dari ilmu Allah. Ilmunya Allah. Sedikit banget ilmunya Allah, betul. Walaupun orang kita sampai mati cari-cari ilmu, itu tetap sedikit. Ilmu zaman sekarang, ilmu teknologi, ilmu apa, udah sampai kemana? Udah sampai ke bulan-bulan. Tapi masih kurang, masih sedikit. Tiap zaman, tiap saat, tiap ada ilmu baru. Tapi sudah tulis di dalam Al-Quran bahwa ilmu ini sudah ada dari 14 abad. Jadi ta'lim ini Al-Mukarram tadi disampaikan, kita ingin mengajak umat Islam untuk bangun, untuk bangkit, bahwa kita harus menggali Al-Quran, mengkaji Al-Quran dari berbagai sisi, termasuk kedalaman ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu. Itu betul. Kalau kita udah belajar ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran, kita diri sendiri bisa bangkit, negara kita bisa bangkit, orang-orang yang sekitar kita bisa bangkit. Misal, contoh kita sekarang di zaman corona, sekarang kan kita nunggu, umat Islam lagi nunggu. Kayak gini, cari obat corona. Cari. Padahal yang harus mencari kita. Dulu, waktu umat Islam masih kuat, waktu umat Islam masih ikuti di dalam sejarah kata Allah dan mencapai kegemilangan, kemajuan, kehebatan dulu seperti apa, Abu? Betul, banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau belajar, ini ilmu kan sekarang yang kita mau bicara tentang ilmu digital. Ilmu digital yang udah mulai itu Al-Khawarizmi, itu orang Islam. Ilmu angkasa udah yang mulai sebelum kita itu orang Islam juga, Abbas bin Firnas. Banyak ilmu-ilmu yang sudah mulai sekarang. Nah,
Orang-orang Eropa, waktu zaman Eropa masih di dalam kehidupannya berantakan, kegelapan, kayak itu, kayak rel kereta aja mereka masih belum ada. Yang pertama kali udah sampai rel kereta ke Eropa itu zaman Khilafah Utsmaniyah. Ya berarti, tapi sekarang kita kemana? Mereka udah kemana? Udah maju. Mereka udah tahu Al-Quran itu benar kalamullah. Islam itu benar. Religion yang sah, yang benar, tapi mereka nggak mau ikut. Nah, kenapa mereka nggak mau ikut? Karena Allah Ta'ala udah kasih kita tahu. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka nggak mau masuk, mereka nggak mau percaya. Tapi dari dalam hati mereka udah percaya, tapi mau tutup. Mereka mau tutup. Sekarang kita cuma ambil contoh. Lihat, mau buktiin bahwa Al-Quran ini tidak mungkin jadi tulisan manusia. Atau tidak ada di Al-Quran kesalahan. Nggak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Karena Allah Ta'ala di Al-Quran bilang, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, akan ketemu banyak-banyak pembedaan atau banyak-banyak penipuan. Kita mau ambil cuma satu contoh. Ini hanya contoh. Nanti insya Allah akan kita bertahap akan kita ambil ya bertahap kita mau mulai membuka contoh yang hanya contoh ada. Habis corona insya Allah selesai, insya Allah akan ada lebih detail lagi, lebih profesional lagi. Ini pertemuan kita atau pertemuan kita itu pertama kali karena ada wabah, ada musibah. Subhanallah, itu juga khair. Kenapa? Karena ada hadis, ajaban li amril mu'min. Kullu amruhu lahu khair. In asabathu darra sabar, fakana khairan lahu. Wa in asabathu sarra syakar, fakana khairan lahu. Al-mu'min itu kalau sudah di dalam wabah, dia jadi orang sabar. Itu khair buat dia. Kalau jadi di dalam kesenangan atau kehidupan tenang, dia bersyukur. Itu khair buat al-mu'min. Makanya insya Allah kita doa bahwa corona ini, kita berdoa insya Allah bahwa corona ini memperkuat kesabaran kita. Betul al-mukarram. Betul al-mukarram. Makanya hari ini kita siapin contoh ya. Ini untuk kita tahu bahwa di Al-Quran ada ilmu kayak apa, atau ilmu matematika atau ilmu digital. Sekarang kalau kita lihat apapun di hidup kita digital. HP digital. Komputer digital. Sekarang kalau kita mau coba taruh sesuatu di kulkas atau apapun di dalam hidup kita itu semuanya ada digital. Digital itu sebenarnya angka. Komputer itu atau program itu semuanya bahasanya angka. Menggunakan angka. 1, ya. 2, 3 dan seterusnya. Kalau bahasa komputer, bahasa komputer itu 01. Sekarang kita buka komputer, nonton, misalnya kita cari gambar itu sebenarnya di bahasa komputer itu 01. 01 berapa kali jadi gambar. Kalau kita mau detik dalam komputer, misalnya kita buka Word, A, B, C. Satu klik saja akan muncul huruf. Huruf itu bagian komputer itu menurut otak komputer itu dia tidak tahu huruf ini artinya apa.
Tapi dia baca A itu 01, 01, 01. 01, 01, 01. Semuanya digital. Di dalam mobil digital, di dalam maksud saya di dalam ruangan digital, di masjid ada digital, di mana-mana ada digital. Pesawat, semuanya digital. semua. Orang Makanya berbelanja ada bill, pakai dihitung digital. Di bursa efek semua digital. Semua kita sehari-hari sebenarnya terkait dengan angka. Itu maksudnya Al-Mukarram ya. Betul, betul, betul. Makanya saya mohon maaf sebelumnya bahasa saya masih belum lancar. Minta tolong dari Al-Mukarram kalau ada kesalahan diperbaiki. Tapi insya Allah semaksimal mungkin untuk ke depan untuk Indonesia-nya Allah bagus. Bismillah, ayo. Nah, Allah kasih kita contoh di dalam Al-Quran. Hanibi. Hanibi kalau di bahasa Indonesia itu laba-laba atau itu lebah. Betul Al-Mukarram atau lebah? Iya. Lebah betul? Itu betul. Bahasa Al-Qurannya apa? Kalau di bahasa Indonesia, hanibi artinya apa? Lebah kan? Hanibi itu lebah, lebah. Lebah. Ya. Betul. Lebah. Lebah. Hanibi, ya, lebah. Hanibi, lebah. Ya. Di dalam hidup hanibi itu, Masya Allah, benar-benar ada di situ qudratullah. Kalau kita mau lihat lebah itu hidupnya gimana, cara bangun rumahnya kayak apa, itu Masya Allah betul-betul sunnah Allahilladzi atqana kulla syai'. Kita harus langsung akan keluar dari mulut kita, subhanallah. Kita mau kasih contoh nih. Kalau kita mau cari yang kontraktor yang paling pintar di Indonesia, kita mau suruh dia bangun rumah. Rumah itu sekitar, rumah kecil aja, 100 meter. Dia ada juga 2 karyawan, paling pintar juga. Tapi kita kasih 1 orang mulai dari corner ini, 1 mulai dari corner itu, 1 mulai dari corner. Ketemu sampai ini bangun, ini itu ada orang mau bikin rumah. Betul. Kalau kita mau kasih misalnya bikin keramik, suruh 1 orang mulai dari corner ini, 1 orang dari corner itu ketemu di tengah. Pasti ada kesalahan, walaupun itu berapa mili. Pasti 100% ada kesalahan walaupun berapa mili. Kenapa? Tapi kalau kenapa? Karena itu buatan manusia. Manusia. Ya kan? Kenapa ada kesalahan? Itu nggak mungkin jadi profesional. Profesional 100% itu tidak mungkin. Tapi kalau di lebah, 1 lebah mulai dari sini, 1 lebah mulai dari situ, 1 lebah mulai dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, ketemu sampai ketemu di tengah, semuanya itu per mili tidak ada kesalahan. Segi 6. Tidak ada kesalahan sama sekali. Itu rumah B akan jadi segi 6. Siapa jadi yang ajarin? Bagaimana lebah membuat rumahnya, mereka punya cara yang itu benar. Dan itu tepat, akurat. Tidak ada kesalahan. Itu benar 100%. Yang kasih ilmu ini siapa? Siapa yang ajarin B siapa itu? Yang ajarin lebah bikin rumahnya sebegitu akurat, tepat,
presisi, tidak ada kesalahan 1 mili pun, 1 inci pun. Sementara manusia akan ada kesalahan-kesalahan, meskipun menggunakan Betul. cara-caranya. Betul. Apa maksudnya ini? Bagaimana Al-Quran bisa menerangkan ini? Ini sebenarnya siapa yang ajarin binatang yang kecil seperti itu bangun bangunan yang seperti ini jadi persis, akurat. Padahal kita orang manusia belajar engineering, belajar berapa tahun, baru kalau kita mau bikin rumah itu tetap ada kesalahan, hancur, baru bikin lagi, renovasi, apa segala macam. Tapi kalau lebah itu tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, apalagi yang mereka buat lebah ini buat minum Madu. Allah taruh di minuman itu syifa. Fihi syifa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnasi. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Sahih. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Ya, akan keluar dari perut lebah itu madu. Syarab, minuman. Warnanya beda-beda. Ya, warnanya beda-beda. Memang warna madu itu beda-beda. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang itu. Fihi syifa'ul linnas. Itu jadi obat. Nah, kita mau coba apa hubungannya an-nahl itu atau an-nahl, lebah tentang digital, tentang angka. Kalau ada Al-Quran Al-Karim, kita buka surah An-Nahl, atau sebelumnya, kita semua tahu sekarang, atau kalau kita mau cari, An-Nahl itu Allah kasih dia sifat genetik sifat, itu dari kromosom, dari 16 kromosom. 16 kromosom ada 16 untuk laki-laki kromosom pada lebah. Betul. Pada lebah yang laki-laki. Jadi yang lebah laki-laki punya 16 kromosom menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Itu menurut ilmu bukan menurut Al-Quran. Ini tidak tulis sebenarnya di Al-Quran. Tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran berdasarkan kata kromosom. Genetika, ilmu pengetahuan menurut para ahli. Baik. Menurut para ahli atau menurut ilmu pengetahuan, yang ilmu yang zaman sekarang, yang ilmu udah ada teknologi, ada banyak alat, ada banyak, udah ketemu angka-angka yang sekarang kita akan bicara. Sekarang kita tanya lagi, kromosom lebah itu berapa? 16. Ya. Kromosom lebah itu 16 untuk laki-laki. Untuk perempuan, nah, untuk perempuan jadi 2 kali lipat. Perempuan menjadi 2 kali lipat, berarti 32. Menurut sains, menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan, menurut sains, kromosom tiap manusia, tiap makhluk dia ada kromosom. Kalau kromosom itu kita kayak ID untuk semua, artinya semua detail di dalam kehidupan makhluk ini atau manusia ini ada kromosom. Ya. Kalau di manusia XY. Kalau di manusia ya XY, kalau di female XX. Itu menurut ilmu pengetahuan atau menurut ilmu biologi. Nah, sekarang kita coba buka, dan ada satu lagi dari keajaiban lebah itu. Itu sebenarnya lebah itu tidak perlu male untuk pollination. Pollination artinya apa, Mukarram?
Tidak perlu Di bahasa perempuan, Indonesia tidak perlu lawan jenis untuk tidak untuk berkembang biak. bukan, tidak perlu pollination, artinya tidak perlu laki-laki. Oh, Pollination itu namanya, kalau di bahasa Arab itu talqih. Nah, artinya bisa jadi produksi namanya kalau bahasa Inggris asexual reproduction, tidak perlu laki-laki atau tidak perlu male. Tapi dia bisa melakukan reproduksi meskipun Bisa tidak melakukan, ada pasangan laki-lakinya. betul, Oke, betul. itu Itu menurut ilmu qudratullah. pengetahuan. Itu menurut ilmu pengetahuan. Oke. Ya, itu menurut ilmu biologi. Kalau Baik. biologi ya seperti ini udah ketahuan. Ada yang berapa makhluk di dunia ini tidak perlu, ya male. Nah, kita mau coba cari. Sekarang kita sudah tahu bahwa bee itu atau lebah itu kromosomnya 16. Untuk laki-laki. Kita coba untuk laki-laki. Kromosomnya kita coba buka Al-Quran. Saya ada Al-Quran di sini. Nah, saya tidak tahu ini udah jelas apa enggak. Ya. Ya. Di sini surah An-Nahl. Surah An-Nahl, yaitu surat surah nomor berapa? Nomor 16. Ya. Saya dekat lagi. Ya. Surat An-Nahl itu surat nomor 16. Surat urutan nomor 16. Ya. 16. Masya Allah. An-Nahl itu, lebah itu, kromosomnya 16. Nomor surah An-Nahl di dalam Al-Quran Al-Karim, Surah 16. ke-16. Surah ke-16. Sekarang kalau kita mau coba cari ayat An-Nahl, ayat surat An-Nahl, lebah, berapa? 128. 120. An-Nahl jumlah ayatnya 128. 128. Baik. Jumlah ayatnya 128. Sekarang kalau kita mau dikalikan 16 kali 8 jadi berapa? Jadi 128. 16 kali 8 menjadi 128. 128. Ya. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, apakah kita akan ketemu keajaiban-ajaiban seperti itu? Mana mungkin. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza. Waktu Al-Quran turun lewat al-wahyi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dia tidak bisa tulis, tidak bisa baca. Tidak ada ilmu biologi di sana. Tidak ada yang ilmu scientific atau sains. Nggak ada. Bagaimana? Jadi tertib-tertib kayak gitu di dalam Al-Quran Al-Karim. Ayat surah An-Nahl, surah An-Nahl itu 16. Kromosom An-Nahl 16. 8 kali 16 jadi 128. Itu berapa ayat di dalam surah An-Nahl itu. Kalau kita juga cari, kita buka Al-Quran, itu nomor 2. Nomor 3 nih, kalau kita buka Al-Quran Al-Karim, kita coba hitung. Mulai hitung kalimat surah An-Nahl dari awal
sampai akhir. Kalimat Kita akan ketemu kalimatnya, kalimat surah An-Nahl. 2080 kalimat. 2080 kalimat. kalimat di dalam surat An-Nahl itu. Betul. Jadi dari 128 ayat itu, di dalam surah An-Nahl, Al-Mukarram katakan ada 2080 kalimat. 2080 kalimat. Kita mau coba, karena di Al-Quran itu ada berapa rasam, ada yang Ar-Rasmil Uthmani, ada yang Ar-Rasmil Awal, seperti kan kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada tashkil kayak gini. Ya, artinya kalimat Al-Quran bukan kayak gini. Ada tashkilnya, ada fathah, ada dhammah, ada kasrah, ada nuqtah. Tidak ada. Orang Indonesia bilang tidak ada barisnya, tidak ada barisnya, tidak ada kalimat fathah, dhammah, kasrah, fathah, dhammah, tidak ada. Gundul, orang bilang. Betul. Ayo kita cek sekarang. Kalau kita mau dibagi 16 ya kan? Ya, dikali 130. Jadi berapa? 16 dikali 130. Dari mana angka 130? Itu kalau kita mau bagi, mohon maaf, bukan dikali, dibagi. Kalau 2020 dibagi 16, bahwa sebentar, 2020 dibagi 16 jadi 130. 130. Ini keajaiban Al-Quran juga. Kalau kita mau cari di surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah ada nama lain. Namanya apa? As-Sab'ul Mathani. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat. As-Sab'ul Mathani, supaya kita faham itu angka-angka datang dari mana. Kalau As-Sab'ul Mathani, kalau As-Sab' nomor 7, angka 7. Al-Mathani, nah, itu kelibatannya. Artinya Al-Mathani, arti Al-Mathani itu kelibatannya. Sekarang ayat ini, ayat surah An-Nahl 2080 kalimat dari kelipatan 16. Masya Allah. Dari kelipatan 16. Bagaimana mungkin kalau ini Al-Quran ini tidak kalamullah? Apakah itu bisa jadi persis kayak gini atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Kromosom An-Nahl 16. Nomor surah An-Nahl di dalam Al-Quran Al-Karim itu 16. Ayat surah An-Nahl juga itu dari kelibatan 16. Ayat kalimat An-Nahl itu juga dari kelipatan 16. Sekarang nomor 4. Di Al-Quran itu An-Nahl cuman 1 kali. Sudah tulis di Al-Quran An-Nahl, warada dzikru An-Nahl fil Quran 1 kali saja. Nah, An-Nahl artinya lebah. في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Ayat ini saja berapa kalimat? Ayat ini saja berapa kalimat? Ini nomor ayat wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min asy-syajari wa mimma ya'rishun. Itu surah An-Nahl ayat 68.
Ayat 68 surat An-Nahl Ayat ini betul. menyebutkan kita ketemu kalimat An-Nahl di situ. An-Nahl. Dan itu hanya Betul. satu kali di dalam Al-Quran. Hanya satu kali dalam Al-Quran. Ayo kita coba buka Al-Quran. Kalau Sekali kita saja. satu kali saja. Satu kali saja. Baik. Apa Surah artinya ini, Abu Syaid? itu jadi karena ada ayat di dalam Al-Quran. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Artinya itu persis. Al-Quran itu sempurna. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan walaupun kita cari berabad-abad, bertahun-tahun, sampai hari kiamat. Cari di dalam Al-Quran kesalahan. Satu pun tidak akan ketemu walaupun satu kesalahan. Artinya Al-Quran itu kalamullah bila munazah. Kalamullah itu bila syubha. Tidak ada syubhat, tidak ada kesalahan. Abu Tidak Said, tulisan tadi manusia. disampaikan di dalam ayat 68 surat An-Nahl. Itu kalimat An-Nahl kita temukan. Ada berapa kalimat itu? ayat 68 surat An-Nahl. Cuma satu di seluruh Al-Quran. An-Nahl itu lebah artinya. Cuma satu kali. Kita coba buka Al-Quran. Dalam ayat cuma satu kali. 68 surat An-Nahl. Apa artinya itu? Di dalam surah An-Nahl 68. 68 itu datang dari mana? Nanti akan kita ketahuan. Atau akan kita ketahuan. Kenapa jadi 68? Padahal Al-Quran itu berapa ayat? 6.000 lebih. 6.000 lebih. Ya. Kalimat An-Nahl itu kenapa datang di ayat ini? Nanti kita akan ketahuan. Ayo kita coba. Kita coba. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 68, ada berapa kalimat? Coba kita mulai hitung. Ya. Wa. Ya. Auha. Rabbuka. Ila. An-Nahli. Takhidhi. Min. Al-Jibali. Buyutan. Wa. Min. Ash-Shajari. Wa. Mimma. Ya'rishun. 16. Apakah Al-Quran ini dari Subhanallah. bisa tulisan manusia? Tidak mungkin. Masya Allah. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Padahal satu ayat aja, satu kalimat di seluruh Al-Quran, ayatnya juga 16 kalimat. Satu kali lagi, di dalam huruf Al-Hija. Kita semua tahu huruf Al-Hija itu huruf Al-Hija, huruf Hija. Hijaiyah, alfabet. Hijaiyah. Ya, kita ulang lagi. Hijaiyah. Oke. Hijaiyah, berapa huruf? Kalau huruf hijaiyah di dalam bahasa Arab, 28. Ya. 28. Ayo kita coba cari di ayat itu saja. Di ayat itu saja yang wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'shur. Ayo kita coba. Ada berapa huruf? Ayat ini dari berapa huruf? Dari berapa huruf? Jadi dirangkai ada berapa huruf di dalam ayat 68 surat An-Nahl ini? Dari sisi Al-Hijaiyah. Betul. Ada berapa huruf Allah pakai dari huruf hijaiyah, dari hijaiyah. Berapa huruf pakai untuk ayat An-Nahl itu 68. 68. Ayat 68 ini. Ayat Allah berapa huruf pakai untuk jadi ayat ini? Kita coba. Wa. Harful waw. Alif. Kalau ada pulpen tolong catat. Saya tulis. Waw, alif, ha, ya, ra, ba, kaf,
lam, lam, nun, ta, nun, ta, ha, ra, ha, dal, mim, dal, mim, ya, jim, shin, shin, ain. 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 Tolong hitung Al-Mukarram. Ini 1, berapa 2, huruf? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masya Apakah Al-Quran itu dari apakah Al-Quran? Allah. Masya Mana mungkin Allah. Al-Quran itu bukan kalamullah? Ya Muhammad wa ala ali Mana sayyidina mungkin? Muhammad. Allahumma salli. Sekarang nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nah, Semakin kita coba. penasaran misteri-misteri rahasia Al-Quran seperti kita menyelam di samudra yang tidak pernah sampai kedalamannya. Begitu indah. Ini baru satu tentang An-Nahl. Baru satu tentang An-Nahl. Masih kita. Baik. Ini cuma hanya contoh. Hanya contoh. Contoh Al-Mukarram. Kita coba. Wa auha rabbuka ilan nahli saja. Ya. Satu, ini cuma satu ibarah, bukan satu, tidak full ayat, enggak, satu aja. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ayo kita coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah catat Al-Mukarram? Wa auha rabbuka ilan nahli, hanya itu saja. Wa auha rabbuka ilan nahli. Ilan nahli. Sudah. Oke. Ayo kita coba itu di dalam bahasa Arab, bukan di dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada berapa huruf? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
12, 13, 14, 15, 16. Wa auha rabbuka. Wa auha rabbuka ila nahli saja itu jadi 16 huruf. 16 hijaiyah. 16 huruf. Masya Allah. Nomor, kita balik lagi ke nomor 7. Kita lanjut nomor 7. Kita lanjut ke nomor 7. Lanjut Ada ke apa nomor 7. misteri di balik angka kajian digital pada Al-Quran terkait dengan baru satu kata, An-Nahl. Betul. Nah, di nomor 7, ayo kita coba hitung. Ini kita agak susah, harus ada Al-Quran atau ada program untuk menghitung kalimat-kalimat atau mencari atau search di dalam Al-Quran Al-Karim. Insya Allah nanti kita sampaikan ada program seperti itu gampang untuk dipakai, untuk dipakai kalau kita mau cari yang sesuatu di dalam Al-Quran. Kalau kita coba hitung kita mulai hitung dari mulai surah An-Nahl. Surah An-Nahl awal itu kan ata amrullahi, kita mulai hitung ata amrullahi fala tasta'jilu sampai An-Nahl ayat 68 sampai kalimat An-Nahl itu jadi 992 kalimat. 92 kalimat. 92 kalimat. Iya. 992 itu dari kelibatan angka 16. Ya, kalimat saja. Mulai dari surah An-Nahl sampai kalimat An-Nahl. Ya. 992 itu juga kelipatan 16. Subhanallah. 992 dibagi 62 jadi berapa? 16. Kalau ada kalkulator
Tolong hitung sendiri, coba ya cari sendiri apakah itu benar apa tidak. Masya Allah. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran seperti ini, semuanya detail. Semuanya, setiap kalimat, setiap huruf di tempatnya. Sudah ada di tempatnya. Kita cuma harus bilang subhanallah. Subhanallah. Bagaimana orang-orang lain yang masih bisa percaya Al-Quran itu hanya buku biasa saja. Al-Quran itu bukan kalamullah. Siapapun bisa tulis seperti ini. Memang ada manusia bisa tulis seperti ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nomor 8. Kalau kita coba hitung, mulai dari ayat 68, dari kalimat An-Nahl, sampai akhir surah An-Nahl, sampai akhir surah An-Nahl, wahum walladzina hum muhsinun. Kalau kita mulai hitung dari An-Nahl 68 ayat 68 sampai ayat 60 sampai akhir kalimat di dalam surat An-Nahl muhsinun, kita akan ketemu 1088 kalimat. 1088 kalimat. Betul. 1088 kalimat itu, 1088 itu jadi dari kelibatan angka 16 juga. Bahwa kromosom An-Nahl atau nomor surah An-Nahl di dalam Al-Quran. Coba kita bagi 1088 dibagi 16 jadi 68. Itu apa? Al-Mukarram. Masya Allah. 68 itu apa? Itu kembali ke ayat Allah, hanya sekali saja menyebut surah An-Nahl, dan ayat kalimat An-Nahl di dalam surahnya itu ayat 68. Semua kembali sebagaimana Allah yang menciptakan Al-Quran, kalamullah, subhanallah. Sekarang kita sudah tahu kenapa ayat 68? Kenapa Allah menyebutkan An-Nahl di dalam surah An-Nahl pada ayat 68? Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Segala terdetail. Masya Allah. Dan bagaimana menemukan itu detil? Itu dengan cara kita menggunakan akal kita secara pendekatan ilmu pengetahuan dengan angka. Masya Allah. Abu Saif. Sekarang nomor 9. Nomor 9. Kalau kita mau anggaplah kromosom An-Nahl itu yang female. Kita bilang kromosom An-Nahl yang male, yang laki-laki 16. Tapi kalau kromosom An-Nahl atau lebah yang perempuan jadi berapa? Jadi 32. Kalau kita 32. Kalau kita mau double atau kita bisa bilang genap. Iya. Genap itu jadi 32. 32 kromosom akan kita ketemu juga yang angka-angka ini. Coba. Kalimat surah An-Nahl, di dalam surah An-Nahl berapa kalimat? 2080. Keseluruhan surah An-Nahl. Keseluruhan surah An-Nahl 2060. 2080. 2080 kalimat. Betul. 2080 kalimat
itu dari kelipatan angka 16 juga. Masya Allah. Kelipatan angka 32 bahwa kromosom female an-nahl juga. Ayo kita coba. Kalau ada kalkulator, 2080 dibagi 32 jadi 65. Nah, sekarang di dalam surah An-Nahl ada berapa ayat? Kita tadi bilang ada berapa ayat? Seluruh surah An-Nahl ada berapa ayat? Siapa yang ingat? Ya. 128. 128, betul. Allah yaftah alaik al-mukarram. 128 juga itu dari kelipatan angka 32. Coba kita bagi 128 dibagi 32 jadi berapa? 4. Akan kita ketemu full angka. Kalau ini tidak match, kalau bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia match apa artinya? Tidak match, nyambung. Tidak nyambung, tidak cocok. Tidak cocok, kita akan ketemu misal for example kayak 4, bla 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 bla. Bisa 4,32, bisa 4,16 atau 17 atau 18. Kalau tidak cocok. Nah, itu artinya dari kelipatan. Kelipatan kalau kita dibagi akan kita ketemu full angka atau full number. Sekarang kita coba lagi. Ya. Kalimat dari mulai awal surah An-Nahl, ata amrullahi, kalau kita hitung sampai kalimat An-Nahl 992. Itu juga dari kelipatan 32. Coba 992 dibagi 32 jadi berapa? 992 dibagi 32 akan menghasilkan jadi 31. 31 full angka atau masih ada koma berapa? Bulat. Full angka, betul? Bulat. Bulat. Oke, sekarang kita coba juga hitung mulai dari An-Nahl, mulai dari kalimat An-Nahl di dalam surah An-Nahl sampai akhir surah An-Nahl, berapa kalimat? Itu berapa kalimat? Kita mau balik lagi ke angka-angka yang sebelumnya, 1088. Sebelumnya itu 1088. 1088. Betul. Itu juga dari kelipatan angka 32. Kita coba. 1088 dibagi 32 berapa? 34. Ada bulat, itu bulat atau ada koma? Bulat. As-sab'il mathani wal Qur'an al-azim. Itu harus, kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada koma, bla 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 bla, nggak ada. Harus bulat. Dan itu artinya tab'in. Cocok. Pasti. Ada banyak orang yang bilang, ini siapapun bisa tulis seperti ini. Siapapun bisa cocokin sesuatu seperti ini. Apakah itu mungkin? Subhanallah. Itu nggak mungkin. Keajaiban ini atau kecocokan ini dalam angka di dalam Al-Quran Al-Karim itu tidak mungkin buatan manusia. Mana mungkin jadi buatan manusia? Semuanya terdetail, semuanya tertertib, udah ditertib
kita lihat dari awal sampai akhir surah An-Nahl itu semuanya cocok. Ini Angka baru satu contoh ya Al-Mukarram. Ini hanya satu contoh. Betapa dekatnya dan objektifnya Al-Quran di dalam membahas kedalaman angka-angka matematika digital yang bisa kita uji, kita kaji Al-Quran dari sisi ilmu pengetahuan. Dan tidak ada pertentangan, semuanya cocok, semua pasti. Semuanya cocok, tidak ada kesalahan. Dan angkanya bulat. Angkanya bulat. Dan angkanya bulat. Kita sudah 1 jam tidak terasa ini Al-Mukarram. Betul, karena ya subhanallah itu Allah. Siapapun yang cari dunia, cari ilmu. Siapapun mau cari akhirat, cari ilmu. Siapapun mau dua-duanya, mau dunia dan akhirat, cari ilmu. Man arada, mengingatkan kita, man arada dunia fa'alaihi bi'ilmi al-Quran, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi al-Quran, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bi'ilmi al-Quran. Al-Quran itu kasih adalah ilmu pengetahuan, Masya Allah. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin menjadi manusia yang mempunyai kemajuan, kecerdasan, masyarakat, bangsa, negara, maka harus menjadi knowledge society. Masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan memandang segala sesuatu dengan cara ilmu pengetahuan. Termasuk apa yang terjadi saat ini ya Al-Mukarram. Orang menyebut COVID-19. Mari kita kaji, gali dengan ilmu pengetahuan. Temukan itu vaksinnya, temukan itu obatnya. Dan bagaimana kita berusaha menggali kedalaman ayat-ayat kalamullah dan juga kehidupan nyata yang menjadi ayat-ayat kauniyah. Saya dulu Abu Saif, waktu ayah saya masih ada, beliau sampaikan kepada saya. Belajar ilmu ada 2, ilmu Al-Quran, ilmu Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran kalamullah, dan juga ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat semesta, kehidupan di sekitar kita tentang tata surya, binatang, tanda-tanda, kode, isyarat-isyarat, ayat-ayat. Itu adalah ayat-ayat kauniyah yang perlu kita kaji. Karena Al-Quran selalu mengingatkan kita, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Masya Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Baik Al-Mukarram, alhamdulillah wa syukurillah pada kajian TV Ta'lim Visual Madani tentang Al-Quran dan sains pada saat ini. Mudah-mudahan meskipun dalam suasana terbatas, mestinya kita bertemu, ada kita hitung seperti kita belajar matematika. Kita kaji, kita dekati, insya Allah semakin yakin iman kita semakin kuat, sabar kita semakin kuat juga. Masya Allah. Ada pesan terakhir dalam ta'lim ini, Abu? Apakah kita lanjut atau tidak? Gitu. Ada pertanyaan, kalau bisa tanya, ya. Kalau bisa tanya ke orang-orang, kita lanjut atau tidak? Ya. Itu aja. Karena ini cuma hanya di satu ilmu, di satu sains. Cuma hanya di matematika saja. Ya. Di ilmu angka masih belum, ilmu fisika, ilmu biologi itu lebih entertain lagi. Ya. Masya Allah. Al-Mukarram, kita pasti harus berlanjut dan begitu banyak yang ingin tahu. Kita ingin belajar bersama-sama. Alhamdulillah Al-Mukarram memberikan jalan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Tetapi untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Bismillah. Lain waktu kita akan kembali untuk bertemu di Majelis Ta'lim Visual Madani untuk membahas tentang
perspektif Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita ingin mengajak kepada semua umat Islam tanpa kecuali, baik yang berada di sekolah, di majelis taklim, di masjid, di pasar, Masya Allah, di Insya mall, Allah. di kantor, bahkan yang terutama bekerja di dalam mengkaji, riset, observasi ilmiah, Al-Quran ini akan menuntun kita pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semakin kita berilmu, semakin kita mencintai ilmu, semakin kita belajar. Terima kasih Abu Saif, syukran Sama-sama, sama-sama Al-Mukarram. Atas segala Sama-sama Al-Mukarram. ilmu dan pencerahannya kepada kita semua. Saya Munawar Fuad, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan kecintaan kita kepada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat iman Islam kita dan mendorong kemajuan peradaban Islam untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, baik fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.